Ya, selamat pagi teman-teman. Saat ini kita berada di salah satu usaha saya, yaitu peternakan ayam petelur. Cukup sederhana, kapasitasnya ada 1000 ekor. Ya, kita akan ngikutin aktivitas saya di sini, apa saja yang saya lakukan. Ya, ini adalah salah satu aktivitas saya di pagi hari, yaitu memberi makan ayam di kandang. Ya, di siang hari nanti akan ada pegawai saya yang biasanya mengambil telur seperti ini. Dan dia akan mengambil beberapa telur dari kotak-kotak ayam. Nantinya setiap telur ini nanti dalam satu kotak seperti ini akan ditimbang dan nantinya akan dikirim ke beberapa toko yang ada di sekitar kandang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat sore mungkin teman-teman yang melihat video saya ini. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, akan tapi beberapa teman memanggil saya Yudi. Saat ini saya punya beberapa usaha. Salah satu usaha saya yang sesuai dengan passion saya yaitu peternakan ayam petelur, di mana saya mempunyai sebuah peternakan ayam yang berjumlah 1000 ekor. Ya, memang untuk bagi saya cukup sederhana karena saya melihat luas wilayah yang saya punya, luas tanah yang saya punya, dan saya maksimalkan itu untuk menjadi lahan bisnis saya. Dalam kesempatan ini saya ingin sharing ilmu, berbagi tips dan juga berbagi pengalaman bagaimana saya memulai bisnis di bidang peternakan ini. Sebuah usaha mulai dari bagaimana mengelola peternakan hingga sampai menjalankan, hingga sampai ada tantangan-tantangan yang saya hadapi, dan bagaimana tipsnya, solusinya untuk ketika menghadapi sebuah kegagalan. Sebelumnya saya bekerja sebagai konsultan retail. Nah, di situ saya melihat beberapa pengusaha yang saya dampingi kok enak sekali membuat usaha sendiri. Maka dari itu melihat di kampung saya itu banyak tanah yang cukup untuk dijadikan peternakan ayam. Jadi melihat kebutuhan kayak telur di tempat saya itu sangat luar biasa kebutuhannya, sehingga saya lebih memilih bisnis untuk mengelola atau membuat peternakan ayam petelur. Sebenarnya untuk disukai atau tidak sama saja, karena ini saya melihatnya adalah sebuah peluang yang sangat menguntungkan. Jadi ketika saya berbicara apakah ini disukai, ketika dijalani ya mau tidak mau harus disukai, karena ini sudah jadi bagian dari passion saya. Saya belajar bisnis ini, yang pertama saya belajar langsung dari beberapa peternak yang ada di sekitar saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya belajar dari beberapa referensi yang ada di buku ataupun di internet. Saya juga mempunyai seorang coach yang selama ini mengarahkan saya bagaimana untuk menjadi seorang pebisnis, lalu mengarahkan saya bagaimana mulai bisnis semua hingga sampai secara detailnya. Nah, pengalaman-pengalaman itu yang disampaikan oleh coach, sehingga ketika saya bertemu dengan beberapa peternak, saya berbicara itu, saya bertanya secara detail dari bagaimana mengelola peternakan itu sendiri, terus tentang kebersihannya itu sendiri, hingga sampai mengelola pakan itu sendiri. Jadi saya benar-benar harus menguasai tentang peternakan itu sendiri, sehingga bisnis yang saya mulai ini benar-benar saya akan tahu bagaimana ke depannya. Selain itu juga saya tergabung
dalam sebuah paguyuban peternak ayam. Jadi di situ paguyuban tersebut juga ada sharing-sharing pengetahuan, sharing-sharing ilmu tentang kondisi-kondisi peternakan, mulai dari obat-obatan, terus bagaimana meracik pakan-pakan ayam, semua seperti itu. Jadi paguyuban tersebut benar-benar membantu saya dalam hal untuk menggali ilmu, dan juga saya juga sering konsultasi juga dengan coach untuk menjalankan bisnis ini benar-benar sesuai dengan arahan. Saya pernah gagal itu karena durasi ayam ini untuk peternakan ayam ini sebenarnya 2 tahun. Nah, pada saat itu pengalaman saya masih usia 1 tahun, itu benar-benar gagal, di mana banyak ayam yang mati karena memang pada saat itu musim, dan juga ada beberapa penyakit yang menyerang unggas, sehingga dari 1000 ekor ayam yang saya buat itu hampir 60% itu ayam mati semua. Sehingga pada saat itu memang benar-benar sangat terpuruk sekali, sangat terpuruk, karena memang usaha ini adalah satu-satunya usaha yang saya andalkan pada saat itu, sehingga mau nggak mau saya benar-benar drop. Nah, untungnya di situ saya masih punya coach yang mendampingi saya, jadi dia memotivasi saya untuk segera bangkit. Jadi, dan juga memberikan beberapa tips. Ya, salah satunya itu ke paguyuban, terus ke beberapa peternak-peternak untuk bertanya bagaimana memulai lagi, apakah ketika kegagalan itu terjadi, apakah sudah selesai, apakah harus bagaimana. Jadi di situ benar-benar saya mengevaluasi diri, mulai dari manajemen saya dalam mengelola peternakan. Jadi banyak beberapa aspek yang saya perbaiki, mulai dari kebersihan kandang, terus vaksinasi, jadwal vaksinasi yang tepat untuk ayam, sehingga semua sangat dalam hal kegagalan itu memang betul ada beberapa kerugian-kerugian yang saya alami. Dari segi keuangan sangat luar biasa, sekalipun itu dalam waktu 1 tahun modal sudah kembali hampir 70%, sehingga saya harus mengambil keputusan yang sangat cepat, yaitu saya harus menjual semua ayam yang tersisa untuk sebagai tambahan untuk memulai usaha baru lagi. Kenapa saya itu masih tetap berjuang di dalam bisnis peternakan tersebut ketika gagal? Karena memang ada beberapa pelanggan-pelanggan saya itu benar-benar meminta saya untuk menjadi pengusaha lagi, untuk membuat peternakan lagi, dikarenakan memang harga yang saya berikan kepada beberapa pelanggan itu memang harganya jauh lebih murah daripada harga-harga agen. Itu yang pertama. Yang kedua, kualitas telur yang saya berikan itu benar-benar kualitas dalam istilah telur itu grade A, di mana dari segi warna, terus ukuran itu sudah sangat standar untuk masuk ke dalam supermarket. Nah, jadi saya ingin menunjukkan bahwasanya benar-benar bisnis ini menguntungkan saya. Yang kedua, menguntungkan konsumen saya. Dan yang ketiga adalah beberapa tetangga saya dan juga teman saya ikut membuat bisnis ini, sehingga saya juga menjadi mentor bagi teman-teman saya itu untuk menjalani bisnis ini dari awal. Jadi mulai dari ayam datang, bagaimana perlakuannya, sehingga ayam tersebut dapat sesuai memproduksi telur sesuai dengan target. Tentang bisnis, ya memang dulu kalau berbicara tentang bisnis itu bagi saya kayak seolah-olah itu banyak sekali ide-idenya. Akan tetapi nggak bisa hanya dengan kata-kata, tapi memang harus dibuktikan. Di situ memang benar-benar kita bisa mengalami bagaimana itu memulai usaha,
melihat situasi yang ada di sekitar, peluang-peluangnya. Jadi kalau kita hanya berbicara bisnis itu seperti ini, bisnis itu sulit, bisnis itu ya pokoknya banyak kata tentang bisnis yang menurut kalian itu sangat sulit, bagi saya itu mudah jika itu dilakukan setiap hari. Dilakukan setiap hari. Jadi sehingga kata-kata bisnis itu sulit, saya akan merubahnya menjadi bisnis itu mudah dilakukan. Kita sudah banyak nih informasi-informasi kita lihat di IG, terus di YouTube banyak sekali motivasi-motivasi tentang memulai bisnis. Ya itu tadi, ketika Anda tidak berani untuk memulai, ya maka itu akan menjadi teori terus. Jadi Anda akan tetap berbicara tentang teori tanpa ada tindakan apapun. Jadi berbisnis itu adalah sebuah tindakan yang harus kita lakukan setiap hari, sehingga bisnis itu benar-benar menyenangkan bagi kita. Sekali lagi teman-teman, mungkin ada yang kejanggalan di mana ketika saya gagal, pasti teman-teman akan bertanya, apakah saya harus berhenti di situ? Saya jawab pada saat itu, saya sempat berpikir, iya, saya akan berhenti karena melihat kerugian yang menurut saya cukup luar biasa bagi saya. Akan tetapi saya melihat situasi saya di mana ini benar-benar sudah menjadi passion bagi saya. Jadi saya harus melanjutkan usaha tersebut. Ya itu tadi, saya punya coach, saya punya paguyuban, jadi saya punya teori. Jadi dari ketiga hal tersebut itu menjadi motivasi saya untuk tetap melanjutkan usaha saya, sembari saya mengembangkan beberapa usaha-usaha yang saya lakukan. Ya, sebagai penutup dari saya tentang tentang berbisnis itu sendiri, teman-teman jangan takut gagal tentang yang namanya bisnis. Memang bisnis tantangannya sangat luar biasa sekali, dimana kita itu sudah mulai dari awal, dari kita menyimpan uang untuk modal, belum lagi mungkin ada yang memang meminjam di bank. Jadi itu salah satu tantangannya. Akan tetapi ketika teman-teman sudah fokus di satu bisnis, dan itu teman-teman benar-benar menjadi passionnya teman-teman, menjadi fokusnya teman-teman, jadi sekali lagi itu mudah bagi kita untuk melakukan bisnis tersebut dengan beberapa persyaratan tadi, di mana teman-teman menjalin kerjasama dengan beberapa orang, bisa belajar sama coach, bisa belajar dari orang-orang yang melakukan bisnis tersebut. Jangan takut untuk berbisnis, jangan takut untuk mengeluarkan idenya teman-teman semua. Bagaimanapun yang namanya sebuah ide, jika itu tidak diwujudkan, maka itu akan tetap menjadi angan-angan bagi teman-teman. Jadi ayo tetap semangat untuk berbisnis. Saya yakin teman-teman bisa. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga nanti kita akan bertemu kembali di beberapa acara dan event selanjutnya. Sampai jumpa.